Hai semua, kenalin, nama aku Lutfia, dan ini adalah video pertamaku. Di video-video selanjutnya, aku akan banyak membahas tentang self-development. Di video kali ini, aku akan membahas tentang emosi. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like and comment kalau video ini relate sama kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku untuk menantikan video-video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita cari tahu dulu arti dari emosi itu. Apa ya? Menurut studi yang dilakukan oleh Goleman, ia menjelaskan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah emosi itu merupakan suatu reaksi karena adanya perasaan, pikiran, dan respon dari kondisi fisiologis kita untuk menghadapi suatu kejadian, suatu masalah di dalam keseharian kita. Emosi itu akan terus berulang-ulang ketika kita menemui sebuah hal atau hal-hal yang ada di kehidupan kita. Emosi itu sifatnya otomatis ya teman-teman. Dia tidak bisa kita kendalikan, kita tahan gitu aja. Karena dia tuh sifatnya otomatis, dia merupakan reaksi dari kejadian-kejadian yang kita alami gitu. Jadi biarkanlah reaksi itu muncul. Apa sih yang membuat emosi itu tiba-tiba muncul? Biasanya dilatar belakangi oleh suatu kejadian, misalkan kayak kita menghadapi suatu kemacetan gitu, atau kita menghadapi sesuatu yang di luar ekspektasi kita, sesuatu yang nggak kita prediksi sebelumnya. Misalnya nih, ketika kita menghadapi sebuah kemacetan, nih kan kejadiannya macet nih. Nah, respon dari diri kita itu tuh merasakan emosi kesal, emosi marah, cemas, takut ketika kita itu nggak bisa tepat waktu. Nah, ada juga emosi yang bisa disebabkan oleh hormon, seperti yang kita lihat bersama ketika perempuan sedang masanya pramenstruasi, biasanya ia akan lebih cenderung merasa sedih, merasa marah, karena dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya. Emosi itu sendiri sebenarnya tidak bisa kita kontrol datangnya, akan tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol perilaku yang akan kita lakukan, tindakan yang akan kita lakukan. Biarkanlah emosi itu datang, jangan pernah denial sama datangnya emosi. Rasakan aja apa yang kamu rasakan. Kamu merasa sedih ya udah sedih aja, nikmati aja masa-masa itu, nikmati aja perasaan-perasaan itu gitu. Nah, jangan pernah denial sama yang namanya emosi gitu, karena suatu saat emosi itu akan berubah. Ketika dia ditahan, akan berubah menjadi bom waktu gitu, dan itu bisa lebih berbahaya daripada yang kita ungkapkan gitu ya. Nah, kita hanya bisa mengontrol perilakunya, dan mungkin dari perilaku itu kita bisa alihkan ke hal-hal yang lebih positif gitu. Misalnya ketika kita marah, ketika kita sedih, kita menulis sebuah puisi, atau kita menulis sebuah jurnal. Ketika kita marah, kita melukis sebuah gambar gitu yang mencerminkan perasaan kita. Nah, hal-hal itu tidak akan membuat orang lain rugi gitu, dan itu nggak akan menyakiti orang lain dan menyakiti diri kita gitu, karena kita alihkan ke hal-hal yang lebih tepat, yang lebih bermanfaat. Selain dari sifatnya yang otomatis, emosi itu sifatnya hanya sementara. Jadi ketika kita sedih, ya nggak apa-apa, nikmati aja masa-masa sedih itu, nanti juga akan berlalu. Dan kita harus selalu mengingat bahwa kita juga punya harapan loh di depan nanti. Jadi sebisa mungkin ya udah kita nikmati sedihnya dulu, nanti ketika sedihnya kita udah cukup, kita
berjuang lagi, mengejar harapan-harapan yang kita harapkan, kita perjuangkan lagi gitu. Dan Allah juga pernah bilangkan di Al-Quran kalau Allah itu tidak pernah membebani hambanya di luar dari batas kemampuannya. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa hujan akan reda pada waktunya gitu. Jadi semangat buat kalian. Ada satu hal yang kadangkala kita tuh menangkap perspektif yang salah ya. Jadi kadang-kadang kita dengar ada emosi negatif dan emosi yang positif. Kita sering menilai rasa sedih, rasa senang, rasa marah itu masing-masing tuh ada positif negatifnya. Misalnya kesedihan itu adalah emosi yang negatif atau marah itu emosi negatif gitu. Nah, kan tetapi emosi itu sifatnya netral, tidak ada yang positif dan tidak ada yang negatif. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua masalah itu, semua emosi itu ada manfaatnya masing-masing loh ternyata. Misalnya emosi marah. Marah itu bisa jadi adalah sebuah defense mechanism yang dimiliki oleh setiap individu gitu. Kan bahaya juga kalau misalkan kita nggak bisa marah. Kalau misalkan sedih itu adalah wujud kalau kita tuh punya perasaan yang lembut gitu. Hati manusia tuh juga lembut gitu. Dia bisa merasakan sebuah kesedihan dan dari kesedihan-kesedihan itu, seseorang itu bisa mengambil makna. Jadi semua emosi itu ada maknanya masing-masing. Gak cuman bahagia aja, gak cuman senang-senang aja. Akan tetapi emosi marah, emosi sedih itu masing-masing juga punya manfaatnya sendiri. Setelah kita berbicara sebuah emosi gitu ya, tentang emosi, gimana sih caranya untuk mengolah emosi gitu, meregulasi emosi. Nah, aku pengen share tips aku untuk meregulasi emosi. Ada 3 cara. Yang pertama, atur ekspektasi kita. Kenapa? Karena ketika kita memasang ekspektasi yang terlalu tinggi, kita akan mudah kecewa terhadap ekspektasi kita sendiri gitu. Jadi, pasanglah ekspektasi yang sesuai dengan realita atau minimal gapnya yang gak jauh-jauh amat gitu. Kedua adalah mengontrol interpretasi kita. Di sini Allah tuh udah memerintahkan kita untuk selalu berhusnuzon, untuk selalu berprasangka baik terhadap apa yang akan terjadi nantinya. Jadi ketika kita mengalami sebuah kejadian, coba deh kita lihat masalahnya dari sudut pandang yang lebih positif. Insya Allah ketika kita memandang suatu kejadian dari sudut pandang yang positif, dari situ Allah ngasih petunjuk yang lebih baik. Cara yang ketiga adalah tadi, mengontrol perilaku. Karena hal ini itu sangat-sangat berdampak banget buat kita. Ketika kita nggak bisa meregulasi emosi dengan baik, emosi kita akan meledak-ledak dan otomatis hampir semua aspek di kehidupan kita akan terganggu. Ketika kita regulasi emosinya udah baik, akan menghasilkan efek yang lebih baik juga. Selain itu, juga akan berdampak baik pada orang-orang sekitar, karena nggak akan menyakiti diri sendiri kita dan nggak akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Cobalah untuk berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Coba pikir matang-matang dulu. Oke. Nah, yang terakhir perlu kalian ketahui bahwa regulasi emosi yang baik itu akan berdampak di beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, ketika kalian punya regulasi emosi yang baik, kalian akan lebih sehat secara mental. Dan yang kedua, kalian akan memiliki performance kerja yang baik. Ketika kalian menghadapi sebuah pekerjaan, itu akan lebih fresh untuk ngejalaninnya. Jadi nggak terganggu sama pikiran-pikiran kita, sama masalah-masalah kita di luar sana. Yang terakhir adalah hubungan kita dengan orang-orang sekeliling kita itu jadi lebih baik. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kita akan
ketemu lagi di next video. Makasih udah menonton sampai akhir, dan jangan lupa nantikan video-videoku selanjutnya. Thank you.